Baik, saya mau sapa kita semuanya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Saya percaya setiap kita yang hadir rindu lebih mengenal Tuhan. Amin. Amin. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, tiap langkahku. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan? Langkahku diatur oleh dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baru. Boleh lebih semangat lagi Bapak Ibu, dengan sukacita kita bernyanyi. Kita mau menari buat Tuhan kita. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa. Aku kuat sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Amin. Ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baru. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baru. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baru. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bangga. Suara-suara kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang memimpin setiap langkah kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan sampai kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap kami yang hari ini hadir Tuhan, kami rindu lebih mengenal Tuhan. Rindu setiap jiwa kami diberkati, dipenuhi hikmat dan kebenaran-Mu Bapa. Dan biarlah kami Tuhan pulang dari tempat ini nantinya menuai firman-Mu
dan menjalani hidup kami dengan bahagia lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami, tuntun ibadah kami, dan hadirlah di tengah-tengah kami. Ini ibadah kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang boleh kami lalui sampai saat ini. Kami mau memberikan hati dan jiwa kami Tuhan. Segenap hati kami Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul.
firman-Mu kami menuai hidup yang bahagia di dalam Engkau. Engkau terus menuntun setiap jalan kami Bapa lewat firman-Mu, lewat setiap perkataan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Saat ini Bapa kami mau datang di hadirat, penuhi setiap kami, limpahkan hikmat kebijaksanaan, hikmat kemurahan-Mu di dalam hidup setiap kami yang hari ini datang Tuhan. Sebab inilah rindu setiap kami Tuhan. Dan kami mau memberikan hati kami mau memuji Engkau Tuhan dengan segenap jiwa kami Tuhan. Yes Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku. Mari Bapak Ibu dengan hati Dan jiwaku, segenap hati kita mengangkat pujian. semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan ini hati kami, segenap jiwa kami. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Haleluya, sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, sebab Engkau sungguh baik dan teramat baik Bapa. Hari ini setiap kami yang berdiri Tuhan, siap memuji Tuhan. Yang siap mau sorak-sorak buat Tuhan, katakan Amin. amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, oh, syukur bagi Tuhan. Yes, segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagi Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari menari buat Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Allah yang
Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita boleh menaikkan pujian kita dengan sukacita. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari setiap kita fokuskan pikiran kita, tenangkan hati kita. Kami perlu Kau Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
Mari kita sungguh-sungguh mengungkapkan bahwa kita mengiringi Yesus. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita melihat Mazmur pasal 119 ini, saya sudah baca dan renungkan, itu semuanya berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang perintah-perintah Tuhan, dan bagaimana ketika kita melakukannya, apa yang kita peroleh di dalamnya. Kalau tema kita melakukan firman Tuhan menuai kebahagiaan, kita akan lihat nantinya Bapak Ibu, melalui ayat ini, kebahagiaan apa yang kita peroleh melalui firman ini. Yang dibutuhkan untuk melakukan firman yang barusan kita baca ini, di ayat yang ke-97 berkata, betapa ku cintai Taurat-Mu. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang pertama ketika kita berkata saya mau melakukan firman, yang pertama adalah miliki hati yang mencintai firman. Katakan amin. Ada kerinduan untuk mau belajar. Makanya kalau kita lihat di ayat hafalan kita, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, artinya ada kerinduan untuk mau belajar, mau meneliti, mau tahu apa sebenarnya yang Tuhan perintahkan. Itulah sebabnya ketika kita belajar firman, kita harus memiliki pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup kita ketika kita baca firman Tuhan. Ketika kita baca ayat ini, kita harus bertanya, apa perintah-Mu Tuhan yang harus kulakukan melalui firman ini? Apa janji-Mu Tuhan? Lalu apa larangan yang tidak bisa kulakukan melalui firman? Sehingga dengan kita meneliti, ada kerinduan, ada hati kita ingin mau tahu. Percayalah, Tuhan akan beri kita hikmah. Katakan amin. Ketika saya belajar ini, saya belajar satu persatu, satu demi ayat demi ayat, dan Tuhan menunjukkan ayat-ayat yang lain untuk saya mengerti. Di sini dikatakan betapa ku cintai Taurat-Mu. Artinya Bapak Ibu, hal yang pertama kita miliki di dalam hidup kita, yang dibutuhkan untuk melakukan firman, miliki dulu hati yang rindu. Itulah sebabnya di Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kalau kita merasa tidak butuh atau tidak haus dengan firman Tuhan, hanya sekedar saja rutinitas, tidak ada hati yang rindu, maka kita tidak dapat apa-apa dari firman itu. Itulah sebabnya pemazmur Daud menyampaikan hal ini, betapa ku cintai Taurat-Mu. Dia tahu bahwa firman Tuhan itu sangat penting di dalam hidupnya. Ada hal-hal yang membuat dia berkemenangan ketika dia belajar. Sama seperti suami istri, bagaimana kita menyatakan
tahu bahwa kita mencintai pasangan kita, tentu kita rindu dengan dia. Katakan amin bagi yang sudah berkeluarga. Atau ada dari antara kita pergi suaminya, dia tidak tanya-tanya. Ada yang begitu di sini. Atau pergi istrinya, biar aja lah. Bahkan senang dia kalau pergi pasangannya. Saya rasa di jemaat Tuhan kita di sini nggak ada yang begitu. Begitu dia mencintai pasangannya, pasti dia akan rindu. Dia akan tanya, udah makan Pak? Udah makan Ma? Artinya ada sebuah kerinduan. Demikian kita ketika kita melakukan firman, harus ada kerinduan di dalam hati kita. Katakan amin. Ketika kita tidak rindu mempelajari firman, belajar firman, percayalah kita hanya sekedar membaca seperti membaca koran. Tidak ada sesuatu yang kita peroleh di dalamnya. Itu hal yang pertama, yaitu kita miliki hati yang mencintai firman. Ada kerinduan untuk mengerti dari firman Tuhan. Dan yang kedua, yang dibutuhkan untuk melakukan firman itu masih di ayat 97 berkata, aku merenungkannya sepanjang hari. Dikatakan merenungkan sepanjang hari artinya ada ketekunan, bertekun untuk merenungkannya. Kita bisa lihat di ayat hafalan kita juga di situ dikatakan dan ia bertekun di dalamnya. Butuh yang namanya ketekunan. Ketekunan itu berarti continue terus menerus dilakukan. Karena itu sebuah gaya hidup. Ketika kita tidak baca firman, kita tidak tenang. Artinya Bapak Ibu bertekun untuk merenungkannya setiap hari. Kalau kita bisa lihat nanti di Yohanes 8 ayat 31 dan juga di Timotius 4 ayat 16. Bapak Ibu catat dan nanti bisa buka di rumah. Itu yang kedua. Kita bertekun untuk merenungkannya. Hal yang ketiga yang dibutuhkan untuk melakukan firman, yang ketiga adalah miliki kerendahan hati. Orang yang mau merenungkan firman, kalau dia tidak memiliki kerendahan hati, dia tidak akan bisa. Dia akan berkata, untuk apa ini belajar firman, capek saya. Apalagi kalau disuruh bangun pagi, Sehingga kalau kita bisa lihat di Amsal 3 ayat 11, bisa ditampilkan Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Artinya Bapak Ibu, kerendahan hati itu dibutuhkan ketika kita melakukan firman atau sedang merenungkan firman. Kenapa? Ada begitu banyak orang ketika yang dia baca teguran-teguran yang terus menuduh dia, lalu dia berkata, gak usah lagi baca firman, dosa-dosaku aja yang diingatkan. Nah artinya Bapak Ibu, ketika kita belajar firman, miliki hati, kerendahan hati, supaya kita kalau kita ditegur melalui firman, kita siap. Terima kasih Tuhan, Kau menegur aku melalui firman-Mu. Siap kita diubahkan dengan firman yang kita pelajari. Seperti hari ini ketika saya khotbah, firman itu pedang bermata dua. Itu akan memberkati orang yang mendengar dan juga memberkati saya yang sedang menyampaikan. Artinya bukan hanya untuk jemaat, untuk kita semuanya. Ada kalanya ketika kami menyampaikan firman, di situ juga Tuhan ingat, udah salah kamu. Kenapa? Karena firman Tuhan itu berkuasa bagaikan pedang bermata dua. Dia sanggup membelah jiwa kita.
ketika kita sungguh-sungguh belajar. Itulah sebabnya milikilah kerendahan hati agar kita mau ditegur dan dididik melalui firman. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang dibutuhkan untuk melakukan firman, yang keempat adalah ketaatan di dalam melakukannya. Ada ketaatan. Ketaatan ini yang sering diabaikan oleh banyak orang percaya. Dia mendengar firman tapi tidak taat. Ketika disuruh kita belajar menerima orang lain atau mengampuni orang lain, lalu kita masih berbantah. Padahal sebenarnya kalau kita sudah lepaskan pengampunan, kita jadi damai. Hati kita tidak ada lagi beban. Tapi karena kita merasa kita direndahkan, kita merasa dianggap tidak ada harganya mungkin menurut penilaian kita, tapi yang salah kita sendiri. Ketika kita tidak taat, akhirnya kita terus pendam kebencian. Akhirnya kebahagiaan itu akan hilang daripada hidup kita. Banyak orang yang tidak taat dan menuai hal yang buruk di dalam hidupnya. Kita bisa melihat satu contoh di dalam Alkitab, seseorang yang tidak taat, yaitu Raja Saul. Ketika dia sedang berperang melawan musuhnya, lalu Samuel berkata, jangan dulu, tunggu saya yang mempersembahkan korban. Tapi karena Saul melihat di depannya prajuritnya mati semua, terbunuh, lalu dia tidak sabar. Dia berkata, ya sudahlah, lama sekali Samuel ini, nabi ini. Padahal firman Tuhan melalui Samuel dia sudah sampaikan, tunggu saya. Oleh karena dia tidak taat, kalau kita lihat di dalam hidup Saul pada akhirnya dia tidak dipakai Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, sejak saat itu roh Tuhan undur daripada Saul. Begitu banyak orang yang tidak taat. Awalnya dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Awalnya dia luar biasa di dalam melayani Tuhan, mimpin pujian, mimpin komsel. Tapi ketika dia ada mungkin di luar sana, di komunitas yang mungkin berbeda, akhirnya dia tidak taat, dan pada apa akibatnya? Roh Tuhan mulai undur daripadanya, dan akhirnya dia menjual imannya. Begitu banyak orang percaya seperti itu. Kenapa? Karena tidak taat melakukan firman Tuhan. Hatinya sudah berbicara, jangan bergaul dengan yang di situ. Jangan bergaul dengan orang-orang yang mabuk-mabuk atau segala macam. Tapi hatinya dia anggap itu hanya biasa-biasa saja itu. Nanti masih ada waktu saya. Oleh karena tidak taat, akhirnya menuai hal yang buruk. Sama seperti Saul, dia menuai hal yang buruk dalam hidupnya. Bahkan tahta kerajaan akan diberikan kepada Daud. Sebenarnya Tuhan memberi dia waktu sebenarnya, tapi karena ketidaktaatannya, akhirnya hal yang dia cukup pertahankan akhirnya hilang daripadanya. Demikian kita Bapak Ibu, ketika kita tidak taat di dalam melakukan firman Tuhan, hal yang berharga di dalam hidup kita pun nantinya suatu waktu akan hilang. Saya bukan menakuti kita. Pernah ada dulu seseorang, saudara saya dulu, bekerja dulu di salah satu bank. Waktu itu saya sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya melihat hidupnya baik sekali, karena dari sisi finansial banyak, cukup.
Lalu waktu itu saya lihat hidupnya, pergaulannya tidak baik. Akhirnya suatu waktu saya bicara dengan dia. Apa saya sampaikan sama dia? Bang, nanti ini kan berkat Tuhan yang kamu dapatkan ini. Jika engkau tidak gunakan sebaik mungkin untuk kemuliaannya, jangan salahkan Tuhan ya. Kalau suatu waktu akan diambil daripadamu. Kenapa? Saya kasihan dari keluarga terbelakang, tapi ketika sudah berhasil, lupa dengan apa yang dia peroleh. Tahu hasilnya Bapak Ibu? Tidak lama begitu saya sudah menyampaikan itu, dan waktu itu dia cerita sama saya, waktu itu saya pernah sampaikan secara lisan sama dia, dan waktu itu saya tulis surat mengingatkan dia. Dan sebenarnya saya sudah buang surat itu ke tempat sampah, tapi entah kenapa dia dapat surat itu. Dan waktu itu setelah waktu itu sudah dipecat pegawai bank, akhirnya dia menangis. Dia bilang, benar yang kau bilang itu, hilang. Padahal hal yang berharga baginya, mungkin dengan dia bekerja di situ, adik-adiknya bisa diangkatnya. Tapi puji Tuhan, hari ini dia sudah bertobat dan dia sudah jadi hamba Tuhan sekarang. Tapi dia melalui proses yang cukup sulit, dan mungkin itu akan membuat dia sebenarnya hancur hidupnya. Waktu itu dia tinggalkan pulau ini, saya tidak tahu dia sudah meninggalkan pulau ini. Dan saya baru tahu sekitar 6 bulan sudah pergi dia. Karena dia dituntut dengan hal yang dia buat itu. Itulah akibatnya ketika kita tidak taat melakukan firman Tuhan. Saya percaya setiap kita hari ini yang mendengar firman Tuhan, kita akan taat melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Kita bisa lihat ada 4 hal tadi yang dibutuhkan untuk melakukan firman. Yang pertama tadi, miliki hati yang mencintai firman, dan yang kedua bertekun untuk merenungkannya, dan yang ketiga miliki kerendahan hati, dan yang keempat taat melakukannya. Lalu setelah kita melakukannya, apa kebahagiaan yang diperoleh? Karena kita menghidupi firman. Kita lihat satu demi satu ayat firman Tuhan ini. Di situ dikatakan di ayat 98, perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Hal yang pertama yang kita dapatkan ketika kita melakukan firman, yang pertama adalah hidup kita bijaksana. Amin Bapak Ibu. Katakan kiri kanannya, jika engkau melakukan firman Tuhan, engkau semakin bijaksana. Apalagi istri-istri bilang sama suaminya, Pak, tahu supaya lebih bijaksana, belajar firman, lakukan firman, sehingga memutuskan segala sesuatu bijaksana, tidak salah. Itulah sebabnya jangan kita bertanya, kenapa saya tidak bijaksana? Jangan-jangan kita belum melakukan dan hidup di dalam firman. Itu hal yang pertama. Kita garis bawahi itu, ketika kita belajar firman Tuhan, maka kita menjadi orang yang bijaksana. Dan yang kedua, di ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ini masih di dunia Bapak Ibu. Ketika kita belajar firman, yang kedua, kita berakal budi. Amin Bapak Ibu. Banyak orang tidak berakal budi, akalnya udah enggak sehat lagi. Kenapa? Karena memang bukan lagi firman yang memenuhi pikirannya, bukan lagi firman yang berkuasa di dalam hidupnya.
Apa yang memenuhi pikirannya bahkan hidupnya? Hal-hal dunia ini, termasuklah kebencian, termasuk cinta akan uang yang berlebihan, termasuk ambisi di jabatan atau segala macam, sehingga dia tidak menjadi berakal budi. Di situ dikatakan, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Rupa-rupanya ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka pikiran kita akan diubahkan. Katakan amin. Pikiran-pikiran jelek kita akan diubahkan oleh firman Tuhan itu. Luar biasa firman Tuhan. Dia mampu mengubah pikiran-pikiran yang jelek kita ini. Makanya kalau kita lebih memelihara pikiran-pikiran yang negatif selalu, bagaimana supaya berubah jadi pikiran yang positif? Renungkanlah firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu akan mengubahkan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebahagiaan yang diperoleh karena menghidupi firman Tuhan, kita bisa lihat di ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Garis bawahi, lebih mengerti. Ada nilai keunggulan kita dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Katakan amin. Di tempat kita bekerja ada keunggulan kita. Di dunia pekerjaan lebih mengerti kita, lebih tahu kita jalannya seperti apa. Kenapa? Karena yang kita pegang firman Tuhan. Jangan heran di mana-mana anak-anak yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di sekolah pasti mereka juara. Orang-orang juga yang sudah bekerja di tempat bekerja, mereka pasti kompetensinya lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena mereka menghidupi firman. Dan firman itu betul-betul janji Tuhan dan akan digenapi. Ayat 100 itu berkata, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Enggak memandang usia Bapak Ibu. Bahkan di situ dikatakan lebih mengerti daripada yang sudah tua-tua. Hei anak muda, jangan kalian merasa masih muda, tidak lebih baik daripada yang sudah tua. Firman ini bila kita memegang titah-titah Tuhan, itu akan terjadi di dalam hidup kita. Saya yakini itu dan saya percaya setiap orang, setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti mereka akan lebih daripada yang lain yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pasti ada perbedaan. Tidak mungkin tidak ada perbedaan, pasti ada perbedaan. Masa orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak lebih baik daripada orang yang main-main, tidak sungguh-sungguh? Pasti. Saya yakin ada begitu banyak saya lihat di gereja ini, orang-orang dulunya sebenarnya kalau ukuran dunia tidak berhasil, tapi karena mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan, justru mereka yang terus maju. Banyak contoh di gereja kita ini. Artinya Bapak Ibu, ketika kita memiliki firman dan menghidupinya, kita menjadi lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu, kita bisa lihat terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Hal yang keempat, kebahagiaan yang kita peroleh ketika kita menghidupi firman di dalam hidup kita, yaitu kita membenci dosa. Takut Tuhan itu, definisi takut akan Tuhan itu adalah takut buat dosa.
ketika kita belajar firman, itu akan menghindarkan kita melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena firman itu akan mengingatkan kita. Hati nurani kita pasti berbicara. Ketika kita buat dosa, mencuri contohnya, kalau kita sudah belajar firman, yakin saya, pasti Roh Kudus akan berbicara dalam hati kita. Jangan mencuri, dosa itu. Jangan kamu jatuhkan kawanmu. Itu tidak baik. Kenapa? Ada firman yang mengingatkan. Artinya dengan kita belajar firman, itu akan membuat kita membenci dosa. Ketika ada dosa, kita bisa terhindar dari situ. Kita mampu untuk tidak kompromi dengan segala kejahatan. Mampu kita untuk tidak kompromi dengan segala dosa. Kita berkata, kita tegas berkata, oh tidak bisa. Firman Tuhan sudah mengatakan tidak bisa. Begitu banyak orang yang selalu kompromi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tidak menghidupi firman dalam hidup. Hal yang kelima, kebahagiaan yang diperoleh karena menghidupi firman Tuhan. Di situ dikatakan ayat 103, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Hal yang kelima, kebahagiaan yang kita peroleh, setiap hari kita menikmati kebaikan Tuhan. Katakan amin. Janji-janji Tuhan itu akan kita alami di dalam hidup kita. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Nyanyikanlah lagu itu setiap hari sampai Anda menikmati kebaikan Tuhan. Ketika kita belajar firman, maka di dalam kehidupan kita setiap hari, janji-janji Tuhan itu kita dapatkan. Apa janji Tuhan? Kesehatan, damai sejahtera, sukacita, banyak sekali. Kelimpahan, kecukupan. Itu kita alami di dalam hidup kita. Itu hal yang kelima. Ketika kita menghidupi firman, kebahagiaan yang kita alami di dalam hidup ini, menikmati janji-janji Tuhan. Ketika janji Tuhan kita pegang di dalam hidup kita, yakin saya, ada kesulitan, pasti kita tidak takut. Amin. Ada yang takut hari ini? Ada di antara kita yang takut? Angkat tangan. Tidak ada ya. Karena semuanya pegang janji Tuhan. Tapi tadi pagi Bapak Ibu, tadi pagi saya pikir tadi karena pagi-pagi sekali, kami berangkat 7:30. Lewat kami di pom bensin Bapak Ibu. Tahu berapa panjang antriannya Bapak Ibu? Sampai di Alfamidi. Lalu saya berkata sama anak saya William, tengok itu panjang sekali. Kenapa? Karena ketakutan yang berlebihan, karena kekhawatiran yang kadang-kadang membuat terganggu. Saya yakin di antara kita tidak ada yang seperti begitu. Amin. Masalah boleh datang, kesulitan boleh ada. Kalaupun pasokan BBM habis, ya biar aja. Jalan kaki kita, amin. Lebih sehat kita. Ini belum apa-apa sudah keteteran kita. Sudah banyak yang stres. Kemarin masih ada pom mini-mini di pinggir jalan. Kutengok tadi udah nggak ada lagi, udah ada tanda X, udah ditutup. Kenapa? Sudah banyak yang antrian, sudah banyak yang menumpuk. Coba kalau kita memegang janji Tuhan, pasti kita tidak akan tidak takut, kita biar aja lah. Beberapa hari yang lalu saya mau ngisi bensin mobil. Sekalian saya juga
ke lapangan badminton. Saya bilang saya bawa mobil saya isi. Tapi begitu saya lihat antriannya, saya langsung bilang ya sudahlah. Kalau nanti habis mobil bensin ya udah nggak usah dibawa. Artinya bukan sebuah hal yang menjadi ketakutan kita. Dulu saja tidak ada mobil. Sekarang ada yang kita ini. Dan itu pun informasinya kita dengar di media sosial. Makanya juga hati-hati kita menyampaikan informasi. Informasi juga bisa membunuh orang. Kenapa? Coba informasi mengenai langkahnya BBM ini. Ya dari pusat sana masuk informasinya. Ya bagaimana juga kita tidak lihat. Setiap hari juga kita buka handphone kita, lihat berita-berita. Sampai juga ada surat pemberitahuan edaran dari wali kota, pasokan BBM tidak akan pernah habis. Bahkan Pertamina juga mengatakan masih banyak stok, tapi herannya masih banyak yang ngantri. Belum tahu dia kalau sudah nanti banyak bensinnya di rumah, ada kebakaran, ya udah habis lah. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak hidup di dalam firman, menghidupi janji-janji Tuhan, maka ketakutan itu akan terus melanda hidup kita. Dan bukan karena BBM langka nanti yang akan membuat kita meninggal, tapi ketakutan yang berlebihan. Stres kita yang terus naik, akhirnya naik asam urat, naik apa? Darah tinggi, naik semua. Akhirnya kita tidak menikmati namanya kebahagiaan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Adakah di antara kita yang hari ini khawatir? Khawatir yang berlebihan? Ada? Tidak ada ya? Ya baik. Kalau tidak ada, luar biasa kita. Tapi Tuhan mengingatkan kita melalui firman ini. Ketika kita belajar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu memberi kita kekuatan, bahkan janji-janjinya kita pegang. Masalah boleh datang, justru ketika banyak persoalan, di situ kita semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita. Kalau hidup kita biasa-biasa saja, kita tidak pernah berkata Tuhan itu baik. Kenapa? Karena kita tidak alami. Tapi ketika kesulitan, misalnya BBM sulit atau segala macam bahan makanan sulit, naik semua, di situ kita berkata, berlutut kita, Tuhan tolong kami. Semakin naik harga beras, naik semua harga, Tuhan tolong kami Tuhan. Di situ kita mencari Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ketika kita menghidupi firman, janji Tuhan itu kita alami di dalam hidup kita. Itu yang kelima. Yang keenam, lanjut. Ayat 105, udah sering kita dengar ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sama-sama kita ucapkan, firman-Mu itu, sekali lagi dengan suara keras, 2, 3 ya. Ketika kita belajar firman, ada tuntunan yang jelas dalam hidup kita. Amin. Kita melangkah kemana saja ada tuntunan, sehingga kita tidak akan jatuh kepada hal-hal yang tidak baik, karena ada firman Tuhan yang menuntun kita. Makanya ayat ini ayat emas, kita hafal kalau bisa. Pasti semua tahu ini lagu ini, firman-Nya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Apalagi ada di lagu lagi. Artinya Bapak Ibu, kebahagiaan yang diperoleh kalau menghidupi firman Tuhan. Yang keenam, poin yang keenam adalah ada tuntunan yang jelas melalui firman Tuhan. Ketika ada tuntunan, kita terhindar dari kesalahan-kesalahan. Begitu banyak saya temukan orang karena tidak ada tuntunan yang jelas.
uangnya habis, raib. Apa? Dengan apa? Dolar. Ya kan? Ada aplikasi dolar. Ada banyak teman-teman saya main di aplikasi dolar. Saya sudah tegur, jangan bermain di situ. Itu kalaupun kau dapat banyak uang, itu nggak jadi berkah. Ayo enggak leh, ini main-main saja, main-main tapi terus juga berusaha supaya dolarnya naik, karena ini sistemnya multi level, sistem kaki ke kaki. Ada topnya sampai ke bawah. Begitu banyak kaki, maka dolar semakin banyak. Ada yang ketipu sampai 120 juta, ya kan? Ada yang mungkin 20-an juta. Yang awal-awal mungkin kena, mungkin ya enggak besar, hanya uang masuknya saja. Begitu saya dengar, waktu saya dengar begitu, saya bilang sama mereka, saya sudah ingatkan kalian. Kalaupun kalian kaya di situ, apa gunanya? Aku bilang. Itu didapat bukan dari betul-betul dari jerih lelah. Mana ada yang memberi investasi lebih daripada bank? Itu yang selalu saya pegang dalam hidup saya. Kalau ada yang memberi investasi lebih daripada bank, itu bohong. Masa bank saja 4% setahun dia beri, masa yang ini bahkan sampai sekian persen. Sehingga bank pun kita simpan uang kita di bank, deposito kita, dia beri kita investasi itu mungkin sekitar 4% kalau saya tidak salah. Lalu begitu dia kasih kita pinjaman juga, dia akan ambil sama kita 9%, 0,9%. Nah artinya ya dia juga harus cari untung. Tapi kalau ada lebih daripada itu bohong. Saya ingatkan kita semua, jangan kita terjerat dengan iming-iming cepat kaya. Banyak orang kecolongan gara-gara keinginan-keinginan yang tidak ada tuntunan yang jelas. Bahkan ada satu orang yang kena tipu. Memang gak besar Bapak Ibu. Kawan-kawan saya juga 300 juta. Saya bilang, 300 juta mau ini mendingan kau kasih sama saya. Atau kau kasih di gereja kami tadi, enggak? Udah kami pasang plafon kami. Hilang begitu saja. Kenapa? Karena keinginan tadi cepat kaya yang diakibatkan karena tidak ada tuntunan yang jelas melalui firman Tuhan. Begitu banyak orang jatuh oleh karena tidak ada tuntunan yang jelas. Melalui firman ini mengingatkan kita bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika engkau mungkin mengalami tidak ada tuntunan di dalam hidup kita, belajarlah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Biar kita belajar dan biar kita mengerti bahwa di dalam firman ada tuntunan yang jelas. Itu yang keenam. Yang ketujuh, dan ini poin yang terakhir. Yang ketujuh, di situ dikatakan ayat 107, ayat yang terakhir juga, aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ketika kita ada persoalan, mungkin kita alami penindasan, yang membuat kita bangkit adalah firman Tuhan. Katakan amin. Mungkin orang lain bisa kita tanya pendapat mereka, bagaimana ini kawan? Ya mungkin mereka memberi kita masukan. Tapi jauh lebih luar biasa, ketika firman yang kita renungkan, kita hidupi, itu akan membuat kita bangkit. Sepertinya tidak ada jalan, maka ketika kita belajar firman,
akan membukakan jalan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya kita bisa lihat ini hal-hal yang kita alami di dalam hidup kita ketika kita menghidupi firman. Ada 7 hal tadi Bapak Ibu. Yang pertama, kita bijaksana. Yang kedua, berakal budi. Yang ketiga, lebih mengerti. Yang keempat, membenci dosa. Kelima, menikmati janji-janji Tuhan. Keenam, tuntunan yang jelas. Dan yang ketujuh, bangkit dari penindasan. Artinya kita tidak menjadi orang yang jatuh dan lemah, tidak bisa bangkit. Kita bisa lihat kebahagiaan yang sejati itu, kita bisa lihat. Yang pertama, kalau kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ayat 27 sebelumnya bisa ditampilkan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Lanjut ayat 28 sekali lagi. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan yang sesungguhnya, kalau kita bisa melihat cerita ini, seseorang perempuan berkata kepada Yesus, berbahagialah orang yang wanita yang melahirkan engkau. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus luar biasa, mengalahkan mukjizat, sekali dia bicara langsung didengar. Dan para perempuan itu menganggap bahwa Marialah yang berbahagia oleh karena ada hubungan darah dengan Yesus. Tapi apa Yesus katakan di ayat 28? Tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sering sekali orang mengukur kebahagiaan menurut standar dunia. Misalnya kalau dia, orang tuanya tadi banyak hartanya, lalu turun-turun temurun, pasti mereka akan kaya juga. Atau karena ada hubungan seperti yang perempuan sampaikan ini, berbahagialah ibu yang melahirkanmu. Artinya mereka menganggap bahwa hubungan secara jasmani yang mereka maksud yang berbahagia. Tapi Yesus menegaskan, apa katanya di ayat 28 tadi, yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Artinya kebahagiaan yang sesungguhnya adalah saat kita memiliki hubungan rohani yang kuat dengan Tuhan. Artinya setiap hari kita memiliki koneksi dengan Tuhan. Itu sebenarnya kebahagiaan yang sejati. Itulah sebabnya ada lagu berkata, ku terhubung denganmu. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita terhubung dengan Tuhan. Saat kapan? Saat kita merenungkan firman Tuhan. Saat kita belajar firman Tuhan. Kita sedang terhubung dengan Tuhan. Kita sedang terkoneksi dengan Tuhan. Dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangan kita mencari kebahagiaan di luar itu. Karena ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ketika kita terhubung dengan Tuhan, saya percaya jauh lebih baik hidup kita. Itu yang pertama. Hal yang kedua, kebahagiaan sejati itu kita bisa lihat di dalam Mazmur 16 ayat 11. Di situ dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jalan kehidupan itu berbicara tentang firman Tuhan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang dipenuhi dengan sukacita. Katakan amin.
Kalau engkau hari ini ada masalah, pastikan jangan hilang sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Kalau sukacita masih ada, kita akan mampu. Tapi kalau sukacita udah tidak ada, itu yang bahaya. Makanya nanti banyak orang yang bunuh diri. Karena sukacita daripada Tuhan itu tidak lagi ada di dalam hidup kita. Di situ dikatakan kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita yang melimpah. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan. Artinya Bapak Ibu, sukacita itu kita butuhkan dalam hidup kita. Makanya ketika Anda bekerja, mungkin ibu-ibu sedang menggoreng ikan, nyanyikanlah lagu itu supaya sukacita kita bangkit. Ketika ada masalah kita, ketika kita nyanyikan pujian kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan memberi sukacita itu di dalam hidup kita. Apalagi kalau kita merenungkan firman, sukacita kita akan muncul kembali. Itu kebahagiaan yang sejati ketika kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir ini, kebahagiaan yang sejati yang kita peroleh ketika kita melakukan firman Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat 18. Bisa dilihat di atas. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Hal yang ketiga, kebahagiaan sejati yang kita peroleh ketika kita melakukan firman di dalam hidup kita adalah kita peroleh damai sejahtera yang kita alami setiap hari. Amin Bapak Ibu. Jika kita mau memperoleh kebahagiaan, ketiga hal ini Bapak Ibu, kebahagiaan yang sejati, hidupilah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 berkata, kita bisa lihat di dalam Yakobus ini ayat yang terakhir Bapak Ibu. Yakobus pasal 1 ayat 22. Di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami telah mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami banyak hal di dalam kami menjalani hari-hari kami, agar kami bijaksana, lebih mengerti, bahkan hal-hal yang lain yang luar biasa di dalam Tuhan kami peroleh ketika kami merenungkan dan melakukan firman. Kami mohon Tuhan, Kau yang menolong kami. Sering sekali kami gagal, sering sekali kami lalai di dalam merenungkan firman-Mu maupun di dalam melakukannya. Kami mohon Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang akan memulihkan kami semuanya. Hamba berdoa hari ini, Engkau yang akan pulihkan seluruh jemaat-Mu yang hadir. Pulihkan semua jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini, agar mereka diberkati ya Tuhan, agar mereka memperoleh kebahagiaan yang sejati di dalam mereka merenungkan dan melakukan firman-Mu. Mereka terhubung dengan Tuhan, mereka akan mengalami hubungan yang kuat di dalam Tuhan, sehingga hari-hari mereka dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih firman-Mu.
datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu, dan ku amankan hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman. Lagi. Dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhilah berjalanku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Lagi, sekali lagi, ku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indahnya buka mata hatiku dan seluruh jiwaku firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, berjalan dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu, Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, semuanya kita diberkati. Amin. Marilah setiap kita terus melakukan firman Tuhan dan menuai kebahagiaan lewat kebenaran firman Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita ucapkan sama-sama, Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. kekasih-kekasih Tuhan, marilah Engkau pulang membawa berkat daripada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.